Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bid-dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa yaitu bosan-bosan yang mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berada dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, guru-guru kita, jalan-jalan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah. Jamaah pengajian ibu-ibu Nurul Jamaah yang insyaallah senantiasa dalam curah rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali. Jadi kata beliau, sadaqatus sirri tutbi'u ghadabar rabbi. Jadi kata Rasulullah, wahai Sayyidina Ali, bersedekah yang mana bersedekah secara rahasia itu kata beliau dapat melebur daripada kemurkaannya Allah. Rahasia ini boleh bagi kita yang kada bawa manhan diri dalam artian ni bila punya nak bertampak umpamanya ni takutan kalau bina timbul ria kan hati gini umpamanya ni lalu berahasiaan terlupa lainnya berahasia begitu lalu jaringan tak boleh jaringan lah makanya banyak menjaring lah kalau jaring paling Jumatan aja anak lalu jaringan luar berai guring sudah lewat bangun lainnya tak lain gimana sih Nabi yang menutup oleh menutup tadi kenapa ada ganal dan sedekahkan amunnya tidak ganal terbuka salah juga kalau ingin penyepian begitu umpamanya namanya bang lalu sumbangan nih misalnya sinan umpamanya nih misalnya keperluan buat biar begitu menyumbang beriitiba susukan membuat yang atas sedikit kalau kelihatan bisa berulang kita salah sedikit kan dia membuat banyakkah itu tergantung niat dia sebab rahasia itu di diri kita keikhlasan itu Allah yang tahu yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu bukan banyak sedikitnya tetapi niat yang ma'andak itu tadi niat yang membuat, niat yang membalik yang ini dah dinilai oleh Allah Ta'ala jadi yang salah kalau yang begitu umpamanya orang datang ke rumah permintaan kesan acara umpamanya nih acara maulid umpamanya nih datang ke rumah ada panitia membawa buku harus tahu banyak akun Kalau kita melihatnya dulu, lihat dari ujung, dari atas ke bawah.
bila CS cuma CS bener, CS ini bilangnya 500, rugi aku kalah 500 juta, mana ini aneh. Artinya apa? Kita anak banyak, kita anak sedikit, tergantung kemampuan kita. Masalah orang nyamat apa? Terserahnya. Anak apa sebatinya, kalau saya kepedulikannya. Kenapa? Apa yang perbuatnya itu bisa jadi kita menjadi gasan amal kita di akhirat kita. Tidak amalan tak amal kita. Jadi kita perlu kita momennya berbuat biarkan aja itu kemampuan seorang. Itu pakai ikhlasan kita. Nah itu tadi kalau dipaksa. Yang penting kabar tadi mudah-mudahan walaupun sedikit atau banyak mudah-mudahan diridai oleh Allah Ta'ala. Itu terpenting. Kemudian lagi ujar Rasulullah apa? Wa tasribul barakata wa rizqal katsira. Dan orang yang bersedekah itu ujar Rasulullah SAW itu nantinya adalah dapat menarik keberkahan, berberkah. Nah, berberkah benar itu. Apalagi ini dalam acara-acara peringatan Maulid begini lagi, jadi orang datang ke besar kita aja. Jangan tahutan kita. Nah, lawan apa? Mamanya akan rezeki. Menambah, ada berkurang, ada banyak rezeki kita. Jadi rezeki ini banyak. Bisa kita rezeki ini datang dari kita, datang dari bini kita, datang dari laki kita, datang dari anak kita. Bahkan bisa juga rezeki yang la yahtasib, rezeki yang kada dikira-kira, yang kada disangka-sangka. Karena suatu ketika seseorang mendatangi Rasulullah. Jadi berdoa, ya Rasulullah, ulun ini sekarang ini dalam keadaan kebingungan. Bingung ulun wahai Rasulullah. Kenapa? Sebab ulun ini ketika ulun berusaha, usaha ulun itu kada lancar kayak biasanya. Padahal ibarat sembahyang kayak orang juga, keamalan kayak orang juga. Tetapi kada sesuai dengan ulun ada kabar tangalih menjadi bukti ini yang alih benar. Nah, lalu ditawari hendak ulah ikan mengamalkan, bila mereka mengamalkan ini amalan, niscaya rezekimu akan melimpah meluas. Namanya diamalkan, baca olehmu menjadi apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dibaca berapa kali? 100 kali setelah ulang azan subuh. Nah, itu amalannya apa? Kemudian bangun bangunnya jam 7, jam 8 ada apa lagi tak? Jadi bila orang azan subuh baca ini tadi, kemudian tulang kalanggar, tulang ke masjid sambil berjalan sambil berwirid membaca ke bapak. Soalnya bila kita menunggu sampai ke masjid atau kalanggar bisa terbaca. Apalagi mau membaca yang punya laju pulang menghidang lagi. Nah ini bagus banget amalannya. Sehingga orang nama amalkan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, kembali usahanya nyaman, lancar berpulang, kadang alih, ada sulit tadi. Dan bahkan 6 hal demikian tadi membawa keberkahan di dalam kehidupannya apa? Dibawanya dengan sesuatu yang bermanfaat, yakni bersedekah bila mana ada orang yang memerlukan. Betul ada dan lain bisa kita juga. Lalu ujar Rasulullah lagi menyambung, wa bakir bisadaqati fa innal balaa yanzilu qabla al-bukuri. Maka ujar Rasulullah, bercepatlah dengan bersedekah. Nah, jadi boleh lanjut dengan sedekah. Kenapa demikian? Maka sesungguhnya bala itu diturunkan sebelum pagi buta. Jadi bila inyak awal itu dianjurkan itu subuh. Nah, subuh nih, subuh dianjurkan bila inyak awal. Oleh kenapa? Sebab 2 malaikat nantinya akan berkata, bijar malaikat sebutin, ya Allah, murahkan rezeki bagi orang-orang yang ketujuh bersedekah. Didoakannya. Nah di sisi lain pulang mendoakan pulang malaikat sabuting ini persulit usahanya bagi orang-orang nang pelit, orang-orang nang
bakhil. Nah, jadi doakannya juga nih. Jadi makanya disuruh subuh-subuh tadi. Bala itu banyak diturunkan demikian dari Rasulullah. Ini Rasulullah SAW. Ija tasaddaqta, maka apabila engkau bersedekah, fatasaddaq bi ahsani ma indaka. Nah, maka bersedekahlah dengan sebaik-baik apa yang ada di sisi engkau. Yang ada di sisi kita. Contoh umpamanya, begitu orang belang ke rumah, orang belang, bisa orang belang lah, ya Allah bisa orang belang lah, orang belang. Belang ini bila kita memang ada barangnya yang dikeluarkan, ada bandanya, ada visual yang keluarkan. Jangan kita bisa mengeluarkan demikian tadi melihat yang keadaan sama datang. Jadi dulu nang datang umumnya ini harusnya gitu itu bagi gak ada suruhi umumnya juga nih hati menang datang orang yang badahi pejabat ya nang datang nih begitu datang ke rumah dan menyiapkannya bakal ini kalau di warung berhutang maka menyenangkan yang datang salah. Ulun kenapa jadi menyebutkan nama itu sebab ini kejadian langsung menurut nama itu. Jadi satu ketika begitu ulun diundang di mesi suatu acara jamaah lain ada juga. Waktu mengeluarkan hidangan ini biasa-biasa aja dia mengeluarkan hidangan biasa. Ibarat makanan tuh semacam dua macam lah. Pas nang datang nih. Soalnya datang apa? Calon bupati datang nih. Kalau mau orang tadi, masya Allah ya, anggur keluar, apel keluar, minuman keluar, nyaman keluar, keluarannya. Cuma keluaran ini jadi ada menyeluruh ada. Nang kesana datang nih, padahal kita serumpun aja datang nih. Nah, ini salah yang jalannya. Nah, salah. Jadi pilihnya anak keluarkan seperti aja, berpalihan. Ya Allah lah, mau palihannya nggak boleh tak? Artinya apa? Ini bisa membuatkan hal demikian. Jadi bila dianggapnya orang ini tadi di matanya orang ini memang terhormat, padahal sebenarnya sama aja. Anak demikian ujar Rasulullah fa'inna sadaqata luqmatin minal halali ahabu ilallahi min mi'ati miskalin. Maka sesungguhnya sedekah nangka keluarkan nang satu lukamah, satu suapan nang kita berikan yang orang mendatangnya tadi. Nah begitu kita beri tadi, cuma satu suapan nang kita beri dan orang tadi. Daripada hasil yang halal terbiakan dimakan sedikit itu aja Rasulullah ahabbu ilallahi min mi'ati miskalin, itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada 100 miskal min haramin, cuma daripada nang hasil nang haram. Maka apa nang disedekahkannya, apa nang diberikannya, maka kada dinilai dan nilaian kena sisi Allah Ta'ala. Artinya kada memberi manfaatnya, kada mendapatkan pahala. Padahal bila mananya memberi dan orang lain bersedekah dengan suatu nang halal, di setiap suapan nang dimakan orang tu luar biasa banyak nilai pahala nang Allah berikan. Asal syaratnya tadi bujur-bujur daripada hasil nang halal, bukan daripada hasil nang haram. Walaupun yang disedekahkannya itu tadi sedikit. Nah ini contohnya nang kayak sasuap. Kalau kita membandingkan sasuap ibaratnya makanan itu apa ada artinya? Wasadaqatun taqaddamaha qabla mautika afdalu min mi'ati miskalin. Dan bersedekah. Nah orang bersedekah nih, nah mana sedekah yang kamu berikan? Begitu kita nomor sedekah ini tuh, nah kita berikan ini tadi
sebelum daripada datangnya suatu kematian. Nih waktu kita hidup ini, nah bersedekah kita, sedekah yang kita berikannya sebelum datang matinya kita tuh lebih afdal daripada mi'atin miskal, daripada 100 miskal. Yang punya hidup ini, nih dia hidup langsung nih, menyumbang 1.000 rupiah banyak, menyumbang 2.000 rupiah. Ini harap nang lagi hidup ini ketimbang dia sudah mati ya. Menyumbang dia umpamanya nih 10 juta, cuma sudah mati orangnya, harap nang sedikit ya tadi. Ini itu bang tadi. Jadi bila orang sudah meninggal hanya disumbangkan perubahan nang ahli waris, bajunya dipayakan, diberiakannya lah. Nah, diberiakan baju sidin pakai akan nang perbarisan kadang udah kono makai lo ngeganangannya orang suruhnya makai menggunakan membolong lagi ya Allah aneh. Cuma mau duit kalau dibarisakan tinggalnya enggak amun pakaian lagi diberiakan. Nah, jadi sumbangan sedekah yang kita berikan waktu hidup itu luar biasa dan amin. Nilai yang pahalanya ketimbang sudah mati tadi. Sebab sudah mati ini tadi dalam artian nang memberiakan ini tadi kadang orang hidup tadi, orang nang hidup memberiakan sesudah kematiannya. Jadi berbeda dalam artian adalah ini tadi. Kalau Allah Taala, maka Allah Taala berfirman, Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Maka ujar Allah Taala, hari ketika seseorang yang mana seseorang itu menunggu pahala atau kebaikan yang dilakukan daripada kedua tangannya. Nah, makanya kisah orang di dalam kubur itu harapannya tuh ada lagi yang lain. Yang pertama diharapnya sedekah daripada orang-orang yang hidup. Yang kedua harapannya apa yang pernah diberikannya waktu itu, nih cuma ditunggunya berharapnya mudahan ini kawan yang matang jadinya. Mudah-mudahan kawan memberi manfaat biasanya. Mudah-mudahan hal tersebut dapat menolong dirinya. Nah itu tadi. Harapan orang yang sudah mati nggak ada lagi lain dah. Berbeda dengan orang yang hidup. Kalau orang yang hidup pada saatnya hidupnya kalau memikirkan dulu pahala, memikirkan dulu. Nah dipikirkannya adalah kebanyakan daripada kita ini memikirkan usaha dan harta kayak apa supaya bertambah terus. Masalah amal, kena dulu begitu loh. Nah ini tadi tahu. Kenapa? Jadi namanya itu tadi. Jadi dikatakan demikian tadi. Sebab kalau kita memperhatikan, kalau orang banyak memikirkan dengan amal, dengan ibadah, niscaya yakin dia langgar masjid tiba. Ya lah. Ada acara maulid tiba. Tapi orang memikirkan dunia ramai aja, ada impaknya. Malah impak nambah acara berdunia. Jangan dapat. Ini lihat di lapangan malam tadi tadi. Ya Allah, tapi kalau kita banyakkan di acara maulid ya luar biasa. Di maulid ini bagi kipas angin, diberi makanin orang, disediakan orang minuman, terkadang buah-buahnya ada, enam penceramahnya para habaib, para ulama enam datang, banyak enam kosong, kalah dapatnya. Tetapi di tempat itu cuma hiburan saja. Ada yang minuman disediakan orang, ada makanan disediakan orang, wadahnya panas, bau pal, hakun aja bakajal. Kadang-kadang ada juga nang bisa nang parut nang akan nang gadang bagian itu diarak juga kasih itu. Maaf, biar itu tak tampil lagi sih dia. Hanya tampil gratis. Kena menang amun ibaratnya ini amun dia lagi kita lihat nang ini kena pulang. Ya Allah lah. Ada menggirakannya mati dari Allah. Ada menggirakan musiah
makanya kejadian ya Allah kejadian dokter kah nampak kejadian pas dijak kecap kurang mati maka mati dalam keadaan tidak baik itu jelas sudah terjadi itu kan di dalam aturan kita menggerakan itu kan menggerakan itu menggerakan itu tadi ya Allah ini orang itu makanya kita ingat hari ini kita hidup di atas tanah esok hari atau malam hari bisa jadi kita bisa di bawah tanah. Jadi itu pasti sudah masuk alam tuh ada ada itu pasti ada. Nah, tunggal lingkungan gila menunggu giliran masing-masing. Nyala baru kebanyakan amal. Bila kita bagus kita meninggal masuk dalam kubur dalam keadaan selamat. Buat keadaan orang dalam kubur itu sama kayak kita di dunia ini juga. Kalau jadi kan berbeda karena nang dikenalnya waktu di dunia dahulu kayak itu banget di dalam kubur itu dikenalnya juga. Kalau dia beda bertamu kena apalagi nang sana seorang asal syaratnya seperti aja orangnya selamat kalau disiksa. Ibarat di dunia ini asal orangnya dikurung ke penjara, nah dikurung penjara itu maka malih datanginya. Amun yang ada di kurung nyaman aja. Nah itu bedanya tuh. Jadi di dunia ini gambarannya di akhirat. Tapi yang bila di akhirat itu sakit sama sekali sudah. Namun di dunia sesakit-sakitnya masih kawa di alit. Sesakit-sakitnya masih kawa ampih. Nah, ya terang bandingannya tadi. Jadi nah itu terkadang kita kalau memikirkan demikian tidak. Nah ini kalau kita pikirkannya. Padahal hal demikian itu bujur. Maka daripada itu sebelum hal itu bujur terjadi dengan diri kita di dalam bujur itu maka hal demikian daripada bakalan bisa terulang kembali. Nah ya ada dahulu orang masuk orang kubur bulik lagi kalau ada. Andai umpamanya bangun dia jurun yakin keluarga menerima lagi orang kampung bukahan melihat dia ya kan takutan orang andai kau bangun juga amalnya kau bangun juga maka daripada itu ya Rasulullah i'mal khalisan lillahi beramalah dengan secara ikhlas karena Allah. Kenapa? Fa inna Allah la yaqbalu illa man kana khalisan. Maka sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan terkecuali orang yang benar-benar beramal dengan secara ikhlas betul-betul hatinya. Nah, betul-betul ikhlas napa khalisan diwasilah karena mengharap daripada ridhanya Allah Ta'ala. Jadi kada lantaran sesuatu hal kita mengerjakan sembahyang kada terpaksa, kita mengerjakan puasa kada terpaksa, ulang apa? Kita bersedekah bukan karena nang itu ada nang betul-betul kita nak mencari ridhanya Allah. Anak barat mudah-mudahan kita menjadi nilaian pahala kesan kita. Nah itu tadi. Jadi segala sesuatunya tadi tergantung dengan niat daripada diri kita. Bila salah kita niat maka salah juga. Salah juga kedudukannya. Maka daripada itu ya Allah Ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih maka barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah Ta'ala falyamal amalan salihan maka hendaklah ia beramal dengan amalan yang saleh. Ini orang yang ada takutan mati boleh. Bila orang siap ketakutannya, ya lah orang siap. Jadi ada di antara kisah ini kisah dari keluarga ini London. Umurnya rasanya 14 tahun, cuma orangnya sebelum waktu balik meninggalnya bagus, orang baik meninggalnya nih. Dan uniknya sebelumnya mati itu sudah tahu ini meninggalnya pun pas waktu hari ulang tahunnya. Orangnya pintar orang, gak sampai pintar orangnya.
Kita orangnya beribadah ini pintar, bagus, seolah pintar, nomor satu terus disaingi gurunya. Maka pada waktu itu Bailang gurunya ini langsung ke kawanan ini membawa hadiah dari kita apa? Ini wadai ulang tahun. Nah, ada ulang tahun. Jadinya pada waktu itu tuh kata Jumlah pemilolon, kata Jumlah kan, kebetulan ngarannya awal tuh normal kalanya. Bilangnya pemilolon. Nah, nak melihat mau panggil. Napa dia mau ucapkan? Esok, sok rame di rumah dia. Meninggalnya pas sore Kamis, hendak menjelang malam Jumat. Besok orang izinnya di rumah tuh, yang nggak boleh lah. Ya kebetulan di Danau Panggang rumah kan. Ini jam 4. Besok orang izinnya aja. Di rumah orang apa? Pokoknya rame. Rumah tuh itu bagian pasti bulikan gini, ada bulikannya. Kami sebagainya tidak. Kalau badainya mati kan badai. Kami jadinya. Jadi jangan ada datang mungkin maju lagi nak bagian dan ini. Ibaratnya rindu di dalam jawabkan ya. Begitu esoknya datang ke kawanannya mengucapkan ulang tahun, dalam keadaan tak oleh yang meninggal tadi. Tahu kalau orang meninggal di hadapan kawannya, di hadapan gurunya langsung dalam keadaan tak boleh langsung boleh meninggal. Ternyata apa yang diucapkannya dasar jujur. Esok lagi apa? Ingat dan meninggal dunia ternyata. Artinya apa? Dilihat akan sudah kan ulang dipadai. Makanya orang yang bagus matinya dalam keadaan yang baik, orang yang husnul khatimahnya tahu sudah. Cuma ini memadaikan kita ini kadang kala secara terbuka, kadang kala istilah. Cuma ini memadaikan secara perantara aja. Kita paham nggak ada? Nah, paham nggak ada? Padahal ini memberi syarat sudah tidak lola. Nah, tapi jadi nyaman kalau kita tak boleh seakan-akan kayak orang ada mati gitu. Nah, bagusnya tadi. Nah, jadi kita mengharap tuh ya Allah, nak awal tahu. Jadi yang sudah siap sebelumnya. Kemudian guru bait mengatakan bila kita memang dalam keadaan garing, jangan lepas kita daripada membaca kalimat surah Al-Ikhlas laqul wallahu ahad nyaki jabalawal bersalawat. Baik bila mana itu kita baca, andai kita meninggal dunia, insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik-baik kita. Walaupun ibaratnya kita ini kalau kita baik, baik kita nampak kita ini mengharap jujur, namanya Allah berharap terus. Baikkah ada kalau kita tetap kita berharap rahmatnya Allah, jangan putus asa kita jangan. Sebab itu jangan kalau menolong dengan diri kita. Maka ada lain, nah itu jangan kalau menolong kita. Maka daripada itu kita jangan sampai mudah berputus asa dengan perbuatan yang kita perbuat. Tidak usah perbuatan dalam manusia ini ada terus salahnya. Ya ada terus. Wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan ujar Rasulullah, maka barang siapa adalah yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal dengan amalan yang saleh, tanda orang yang siap, dan janganlah menserikatkan dengan ibadahnya terhadap Tuhannya dengan sesuatu yang lain. Jadi dalam artian kita apa yang kita gawi, apa yang kita laksanakan yang baik-baik itu jangan kita nyatakan kalian adalah kawan. Jangan kita mengharapkan yang lain kecuali dengan Allah Ta'ala. Jadi itu artinya minta balasan harapan balasannya Allah aja. Kadang minta balasan daripada makhluk. Sebab yang ada demikian. Jadi bila kita mengharap selain daripada Allah, maka merugikan dengan diri kita nantinya. Maka daripada itu kita bersungguh-sungguh ketika kita di dalam melaksanakan suatu kebaikan. Nah mungkin demikian akan aku sampaikanlah, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat dan kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan khilafan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad.
ada yang boleh ditawarkan silakan. Menurutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.